Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan tentang logika matematika. Logika matematika adalah aturan pengambilan suatu kesimpulan yang benar melalui pemikiran yang rasional. Dasar logika matematika adalah negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negasi. Apa sih pengertian negasi dalam logika proposisi itu? Negasi atau juga disebut dengan ingkaran adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan atau proposisi semula. Dalam logika matematika, negasi atau ingkaran memiliki simbol seperti ini. Apabila pernyataan awal bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Dan apabila pernyataan awal bernilai salah, maka pernyataan barunya bernilai benar. Selanjutnya, kita masuk ke contoh. Jadi pertama, misalkan ada pernyataan, ini pensil, maka ingkarannya ini bukan pensil. Yang kedua, hari ini hujan, maka ingkarannya hari ini tidak hujan. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, negasi atau ingkaran adalah kebalikan dari pernyataan atau proposisi awal. Kemudian ada pernyataan semua siswa lulus SBMPTN. Ingkarannya yaitu beberapa siswa tidak lulus SBMPTN. Jadi ingkaran semua itu bukan tidak ada, tetapi ingkaran semua itu ada atau beberapa dan ditambahin dengan kata tidak. Rumusnya seperti ini. Ini simbol pertama seperti A terbalik dibaca untuk setiap, semua, seluruh. Itu kalau dinegasikan jadi seperti E terbalik, dibaca ada, beberapa, sebagian, ditambah dengan kata tidak. Nah, jadi seperti ini. Semua siswa lulus SBMPTN. Jadi, kata semuanya ini diganti dengan kata ada atau beberapa, ditambahin dengan kata tidak. Jadi, beberapa siswa tidak lulus SBMPTN. Nah, kita coba lagi. Ada kucing yang senang mandi. Ada. Jadi ingkarannya berarti semua atau setiap atau seluruh. Jadi ingkarannya adalah semua kucing tidak senang mandi. Nah, selanjutnya untuk simbol sama dengan. Itu negasinya atau ingkarannya tidak sama dengan. Kalau lebih dari berarti kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari berarti lebih dari sama dengan. Seperti contoh berikut. 56 lebih besar sama dengan 55. Jadi ingkarannya adalah 56 kurang dari 55. Selanjutnya kita masuk ke tabel kebenaran. Jika proposisi P dan proposisi Q bernilai benar, maka negasi P dan negasi Q bernilai salah. Lalu jika proposisi P bernilai benar dan proposisi Q bernilai salah, maka negasi P bernilai salah dan negasi Q bernilai benar. Selanjutnya, jika proposisi P bernilai salah dan proposisi Q bernilai benar, maka negasi P bernilai benar dan negasi Q bernilai salah. Selanjutnya, jika proposisi P dan proposisi Q bernilai salah, maka negasi P dan negasi Q bernilai benar. Sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Jika pernyataan P adalah Surabaya ibu kota Jawa Timur, maka negasi atau ingkaran dari pernyataan P tersebut adalah negasi P, yaitu Surabaya bukan ibu kota Jawa Timur, atau tidak benar bahwa Surabaya ibu kota Jawa Timur. Dari contoh ini, nampak jelas bahwa P merupakan pernyataan yang bernilai benar, karena Surabaya pada kenyataannya memang ibu kota Jawa Timur, sehingga negasi P akan bernilai salah. Namun, jika pernyataan P bernilai salah, maka negasi P akan bernilai benar. Seperti ditunjukkan oleh tabel kebenaran di bawah ini, jika pernyataan P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Dan jika pernyataan P bernilai salah, maka negasi P akan bernilai benar. Oke, kita akan lanjutkan ke materi konjungsi. Apa itu konjungsi dalam logika matematika? Konjungsi merupakan salah satu operator logika matematika untuk menghubungkan dua pernyataan. Konjungsi adalah logika matematika
yang menarik kesimpulan dari dua premis. Konjungsi dari dua pernyataan atau pernyataan P dan pernyataan Q yang berlaku untuk kata depan majemuk atau dihubungkan dengan kata dan. Konjungsi benar hanya jika kedua premisnya benar atau pernyataan P dan Q sama-sama benar. Selain dari itu, maka konjungsi itu bernilai salah. Misalnya, jika salah satu atau kedua pernyataan itu salah, maka konjungsinya akan bernilai salah. Konjungsi disimbolkan dengan V terbalik atau lambang dari disjungsi yang terbalik. Berikutnya, kita masuk ke contoh. Diketahui beberapa proposisi. Pernyataan P, Rani pergi ke kampus pada pukul 8, dan pernyataan Q, masuk kelas pada pukul 10. Sebelumnya, kita dapat tentukan negasi dari pernyataan P dan pernyataan Q. Negasi dari pernyataan P atau ingkarannya adalah Rani tidak pergi ke kampus pada pukul 8. Negasi dari pernyataan Q, Rani tidak masuk kelas pada pukul 10. Maka, kita dapat membuat konjungsi dari pernyataan ataupun negasi pernyataan tersebut. Yang pertama, pernyataan P dan pernyataan Q. P dan Q dapat ditarik kesimpulan bahwa Rani pergi ke kampus pada pukul 8 dan Rani masuk kelas pada pukul 10. Berikutnya adalah pernyataan P dikonjungsikan dengan negasi Q. Dibaca P dan negasi Q adalah Rani pergi ke kampus pada pukul 8 dan Rani tidak masuk kelas pada pukul 10. Yang ketiga, negasi P dikonjungsikan dengan pernyataan Q. Negasi P dan Q adalah Rani tidak pergi ke kampus pada pukul 8 dan Rani masuk kelas pada pukul 10. Yang terakhir, negasi P dikonjungsikan dengan negasi Q, yaitu Rani tidak pergi ke kampus pada pukul 8 dan Rani tidak masuk kelas pada pukul 10. Atau bisa juga dibaca Rani tidak pergi ke kampus pada pukul 8 maupun tidak masuk kelas pada pukul 10. Berikutnya, kita masuk ke bagian tabel kebenaran. Tabel kebenaran untuk dua proposisi P dan Q, jika dikonjungsikan, hanya bernilai benar jika kedua pernyataan itu bernilai benar. Di sini, pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar atau true, maka hasil konjungsinya tetap bernilai benar. Namun, jika salah satu dari kedua proposisi tersebut bernilai salah, maka hasil konjungsinya akan salah. Misalnya, tabel ketiga, proposisi P bernilai salah, proposisi Q bernilai benar, maka hasil konjungsinya tetap salah. Berikutnya kita masuk ke contoh soal penggunaan tabel kebenaran. Diberikan dua proposisi seperti berikut. Pernyataan P, 2 adalah bilangan genap. Kita ketahui bahwa 2 ini adalah bilangan genap. Dan pernyataan Q adalah 2 adalah bilangan prima. Kita ketahui bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Dan pernyataan Q juga bernilai benar. Untuk konjungsi P dan Q, maka kita dapat gunakan tabel kebenaran, di mana tadi pernyataan P itu bernilai benar, dan pernyataan Q juga bernilai benar. Maka hasil konjungsinya adalah benar. Maka dapat kita simpulkan, P dan Q, atau P dikonjungsikan dengan Q, kesimpulannya adalah 2 adalah bilangan prima dan bilangan genap,
dan pernyataan tersebut adalah benar. Baik, mungkin demikian materi untuk materi konjungsi. Baiklah, kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu disjungsi. Pengertian disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung atau notasinya adalah seperti pada gambar berikut. Disjungsi, pernyataan P dan pernyataan dibaca P atau ditulis Q dengan lambang sebagai berikut. Kemudian kita akan membahas tentang tabel kebenaran disjungsi. Pada baris pertama, apabila premis P bernilai benar dan premis Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Pada baris kedua, apabila premis B bernilai benar dan premis Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai benar. Pada baris ketiga, premis P bernilai salah dan premis Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Kemudian, pada baris keempat, jika premis P bernilai salah dan premis Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai salah. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui jika salah satu antara P dan Q bernilai benar atau keduanya benar, maka P atau Q bernilai benar. Dan apabila P dan Q kedua-duanya salah, maka P atau Q bernilai salah. Berikut merupakan contoh kalimat disjungsi. Pada premis P, air adalah benda cair. Pada premis kedua yaitu Q, es adalah air yang membeku. Premis pertama, air adalah benda cair, bernilai benar. Kita tahu bahwa air adalah benda cair. Kemudian, pada premis kedua yaitu Q, es adalah air yang membeku. Pernyataan itu bernilai benar. Es memang air yang membeku. Maka, disjungsi P atau Q, air adalah benda cair atau es adalah air yang membeku, bernilai benar. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis disjungsi. Disjungsi dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, disjungsi inklusif, dan yang kedua, disjungsi eksklusif. Pertama, kita akan membahas tentang disjungsi inklusif. Disjungsi inklusif adalah jika P dan Q bernilai benar atau salah satunya bernilai salah, maka nilai P atau Q benar. Dan sebaliknya, jika P dan Q bernilai salah, maka nilai P atau Q bernilai salah. Tabel kebenaran disjungsi inklusif dapat kita lihat pada gambar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai salah. Kemudian kita masuk pada contoh disjungsi inklusif. Pada premis pertama yaitu P, Ani rajin belajar, dan premis kedua Q, Ani anak yang pintar. Maka disjungsi P atau Q, Ani rajin belajar atau anak yang pintar. Dari disjungsi tersebut,
Mungkin saja Ani anak yang rajin belajar saja atau anak yang pintar saja, tetapi mungkin tidak keduanya. Yang kedua, Ani anak yang rajin belajar saja atau anak yang pintar saja, tetapi mungkin juga keduanya. Selanjutnya, kita membahas tentang disjungsi eksklusif. Disjungsi eksklusif adalah jika P bernilai benar atau Q bernilai benar, tetapi tidak kedua-duanya benar. Disjungsi eksklusif ditulis dengan lambang seperti berikut. Dibaca P atau Q, tetapi tidak P dan Q. Kemudian, tabel kebenaran disjungsi eksklusif. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai salah. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai salah. Kita masuk pada contoh disjungsi eksklusif. Pada premis pertama, yaitu P, Rena pergi ke Amerika. Pada premis kedua, Q, Rena pergi ke Eropa. Disjungsi P atau Q, Rena pergi ke Amerika atau Eropa. Dalam contoh tersebut, Rena hanya pergi ke Amerika saja atau Eropa saja, dan tidak mungkin pergi ke Amerika sekaligus pergi ke Eropa. Kemudian, kita akan membahas mengenai tabel kebenaran pernyataan implikasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pernyataan implikasi. Nah, implikasi disimbolkan dengan tanda panah. Di sini kita diberikan sebuah definisi. Misalkan P dan Q adalah sebuah proposisi. Proposisi P berimplikasi Q dilambangkan dengan lambang berikut ini. Biasanya dibaca P jika P maka Q bernilai salah jika hanya P bernilai benar dan Q bernilai salah. Yang dimaksud adalah nilai kebenaran dari pernyataan implikasi akan bernilai salah jika hanya P bernilai benar dan Q bernilai salah. Selainnya, nilai kebenaran dari pernyataan implikasi akan bernilai benar. Implikasi disebut juga kalimat bersyarat tunggal. Artinya, jika kalimat P bernilai benar, maka kalimat Q pun akan bernilai benar juga. Implikasi baru bernilai salah bila nilai dari pernyataan Q setelah kata maka bernilai salah. Nah, ini disebabkan pernyataan setelah maka adalah kesimpulan dari kalimat majemuk tersebut. Lambang dari pernyataan implikasi dapat juga dibaca dengan yang pertama Q jika P, yang kedua P hanya jika Q, yang ketiga P syarat yang cukup bagi Q, atau hipotesis menyatakan syarat cukup. Yang keempat, P syarat yang diperlukan untuk P, atau konklusi menyatakan syarat perlu. Nah, ini merupakan tabel kebenaran implikasi. Kombinasi dari nilai kebenaran P dan Q ada 4. Yang pertama yaitu P benar, Q benar. Yang kedua yaitu P benar, Q salah. Yang ketiga yaitu P salah, Q benar. Yang keempat yaitu P salah, Q salah. Nah, dari definisi kita mengetahui bahwa nilai kebenaran dari pernyataan implikasi akan bernilai salah jika hanya P benar, Q salah. Nah, ini dia P benar, Q salah, maka nilai kebenarannya akan bernilai salah. Selainnya,
akan bernilai benar. Nah, makanya saat P benar, Q benar, maka nilai kebenarannya akan bernilai benar. Saat P salah, Q benar, maka nilai kebenarannya akan bernilai benar. Saat P salah, Q salah, maka nilai kebenarannya akan bernilai benar juga. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. P-nya adalah Anita kuliah di Universitas Bina Dharma, dan pernyataan ini nilai kebenarannya adalah benar. Q, Anita adalah mahasiswa, dan nilai pernyataan ini adalah bernilai benar. Maka implikasinya yaitu jika Anita kuliah di Universitas Bina Dharma, maka Anita adalah mahasiswa, dan nilai kebenaran pernyataan implikasi ini adalah bernilai benar. Kebenaran dari nilai implikasi ini yaitu dapat kita lihat, yaitu P benar, Q benar, maka implikasinya juga akan memiliki nilai kebenaran benar. Contoh soal yang kedua, P, hari ini hujan, Q, Adi membawa payung. Nah, kedua pernyataan ini belum diketahui nilai kebenarannya. Hari ini hujan akan bernilai benar jika memang terjadi, dan mungkin saja hari ini tidak hujan sehingga kebenarannya bernilai salah. Dan Q, Adi membawa payung. Nah, kalau Adi tidak membawa payung, maka nilai kebenaran Q akan bernilai salah. Maka yang pertama, hari ini hujan dan Adi membawa payung. Yang kedua, hari ini hujan dan Adi tidak membawa payung. Yang ketiga, hari ini tidak hujan dan Adi membawa payung. Yang keempat, hari ini tidak hujan dan Adi tidak membawa payung. Nah, kita akan menentukan nilai kebenaran pernyataan implikasi dari setiap kombinasi pernyataan ini. Nah, berikut penyelesaian contoh 2. Yang pertama tadi yaitu hari ini hujan, maka P benar. Dan Adi membawa payung, Q benar. P benar, Q benar, maka nilai kebenaran implikasinya akan bernilai benar. Yang kedua yaitu hari ini hujan, maka P bernilai benar. Dan Adi tidak membawa payung, maka Q salah. P benar, Q salah, maka pernyataan implikasinya akan bernilai salah. Yang ketiga yaitu hari ini tidak hujan dan Adi membawa payung, maka P salah, Q benar, sehingga pernyataan implikasinya akan bernilai benar. Yang keempat yaitu hari ini tidak hujan, maka P-nya salah. Dan Adi tidak membawa payung, sehingga Q salah. Sehingga pernyataan implikasinya akan bernilai benar. Oke, berikutnya kita masuk materi biimplikasi. Ini adalah salah satu materi penutup untuk materi kita di bagian logika proposisi untuk logika matematika. Apa itu biimplikasi? Nah, biimplikasi itu merupakan salah satu operator logika matematika juga. Operator logika ini dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika, dan proposisi ini disebut juga dengan proposisi dui syarat atau bikondisional, atau bisa juga disebut dengan dui arah. Lambangnya adalah dengan tanda panah dengan kedua ujung garisnya memiliki arah panah, dan ini dibaca P jika dan hanya jika Q, di mana P adalah sebab, di mana P adalah akibat dan Q adalah sebab. Ini bisa juga dibaca dengan
P jika dan hanya jika Q, dan sering disingkat dengan PJHJ Q. Suatu biimplikasi dikatakan benar jika sebab dan akibatnya bernilai sama, atau nilai kebenaran P dan nilai kebenaran Q sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Berikutnya, kita masuk ke contohnya. Misalnya, pernyataan P adalah Eli ke kampus hari ini. Ini akan menjadi pernyataan akibat, dan pernyataan Q adalah hari ini cerah, di mana pernyataan Q ini merupakan sebabnya. Maka, dapat kita buat suatu proposisi P jika dan hanya jika Q, yaitu Eli ke kampus hari ini jika dan hanya jika hari ini cerah. Kita dapat lihat bahwa Eli ke kampus hari ini adalah akibatnya, dan jika hari ini cerah adalah sebabnya, atau yang menjadi syaratnya. Berikutnya, kita ke bagian tabel kebenaran. Biimplikasi juga seperti operator logika lainnya yang memiliki tabel kebenaran. Dua pernyataan P dan pernyataan Q memiliki dua kemungkinan nilai kebenaran seperti biasa, yaitu true atau tidak false. Kita harus tahu bahwa misalkan P dan Q adalah dua proposisi, maka P jika dan hanya jika Q adalah proposisi majemuk yang bernilai benar hanya jika kedua proposisi P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Dapat kita lihat pada tabel di sini, P bernilai true dan Q bernilai true, maka nilai proposisi P jika dan hanya jika Q itu bernilai true. Berikutnya, kita lihat jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka nilai proposisi P jika dan hanya jika Q itu bernilai false karena nilai kebenaran kedua proposisi ini berbeda. Untuk yang terakhir kita lihat, proposisi P bernilai false dan proposisi Q bernilai false, maka nilai proposisi P jika dan hanya jika Q akan bernilai benar karena proposisi P dan Q itu keduanya bernilai salah. Oke, yang terakhir, contoh soalnya. Proposisi P. Persegi adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Dan proposisi Q, persegi adalah bangun ruang yang kedua diagonal yang sama panjang. Dua diagonalnya sama panjang. Oke, kita kembali ke tabel kebenaran tadi. Di sini, pernyataan atau proposisi itu bernilai benar jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Kita lihat pernyataan P. Persegi adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Kita semua tahu bahwa persegi itu adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi yang saling berhadapan dan memiliki panjang yang sama di keempat sisinya. Dan ini merupakan suatu kebenaran. Atau nilai kebenaran untuk proposisi P adalah benar. Untuk proposisi Q, persegi adalah bangun ruang yang kedua diagonalnya sama panjang. Kita tahu bahwa persegi itu memiliki dua diagonal ruang yang memiliki diagonal yang saling berpotongan dan panjangnya sama. Oke, kita sudah tahu bahwa nilai P dan nilai Q ini adalah sama-sama benar. Maka proposisi yang benar adalah P jika dan hanya jika Q, persegi adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang, jika dan hanya jika dia memiliki dua diagonal yang sama panjang. Ini sudah merupakan suatu proposisi yang benar untuk biimplikasi.
Oke, contoh ini menjadi penutup materi kita. Demikian yang dapat kami jelaskan tentang biimplikasi dan juga tentang materi logika proposisi untuk logika matematika. Apabila ada terdapat kesalahan dalam video ini, teman-teman bisa berikan komentar dan saran di bagian kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.